Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita. Edisi hari ini, Rabu 4 Oktober 2023. Sari berita penting, TNI diharapkan terus mengawal demokrasi Indonesia. Salah seorang warga desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, Labuan Bajo tergigit komodo. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. TNI diminta untuk terus mengawal demokrasi bangsa Indonesia dengan terus menjaga netralitas pada pemilu. Laporan Lady Badin. Hal tersebut disampaikan founder Komunitas Anak Negeri atau LOSE dalam dialog interaktif RRI ND pada Selasa 3 Oktober 2023 dengan topik TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Di dalam kesempatan tersebut atau LOSE mengungkapkan bahwa netralitas TNI menjadi ujung tombak dalam menjaga demokrasi bangsa ini agar terus tumbuh dan berkembang serta menciptakan keamanan bangsa. Saya tetap percaya bahwa TNI setelah reformasi, saya percaya bahwa mereka dapat mampu berubah dalam fungsi di negara yang sudah demokrasi. Fungsinya jelas bahwa bagaimana sebagai komponen bangsa dan negara ini, komponen negara yang sangat kuat dan besar ini, bagaimana dapat mengawal proses demokrasi ini tetap dalam koridor netralitasnya. Dirinya mengungkapkan bahwa wajah TNI semenjak reformasi sungguh menampakkan sisi humanisnya yang selalu ada bersama rakyat yang merupakan ibu kandung TNI. Dan tidak dipungkiri TNI hadir memberikan edukasi tentang seperti apa hidup bernegara dalam berbagai kesempatan di masyarakat. Jadi saya meyakini bahwa TNI dengan segala macam komitmen, bagi saya TNI ketika mengambil satu pilihan komitmen ini, TNI sebagai penjaga demokrasi, konteksnya langsung kepada pemilu, saya meyakini bahwa melalui pemilu kita bisa memperbaiki banyak hal. TNI juga berpikir bahwa demokrasi melalui pemilu ini penting bagi rakyat. Saya harus menentukan pilihan itu. Ruang-ruang seperti itu terus. TNI kita juga berharap untuk membantu sosialisasi bahwa bernegara itu begini. TNI ini kan punya program bela negara. Dirinya berharap di peringatan hari ulang tahun TNI ke-78 di tahun 2023 ini, TNI harus terus pro rakyat dan jiwa merakyatnya tetap melekat sehingga eksistensinya mengawal demokrasi bangsa ini terus dijaga. RRI ND Lady Badin melaporkan. Salah seorang warga ibu rumah tangga berusia 46 tahun, Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, Labuan Bajo, tergigit komodo dan melukai pergelangan tangan. Laporan Epi Wahab. Salah satu warga Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca tergigit komodo pada Senin 2 Oktober 2023 dan korban wanita bernama Ratna 46 tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Salah satu keluarga korban, Sumardi, yang ikut mengevakuasi ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo menyampaikan kronologi kejadian hingga korban diserang komodo. Itu dari arah kuburan. Setelah kambing luput dari kejarannya, kebetulan ibu-ibu ini ada lagi tamping ikan, tangannya keluar begini, dia langsung sambar tangan, begitu. Untung ibu-ibunya cepat tarik juga tetapi tangannya sudah tergigit. Datang juga ibu-ibu yang lain untuk menolong agar komodonya bisa melepas gigitannya, begitu. Untung ada ibu-ibu yang lain yang tolong. Andaikan tidak ada yang lain, mungkin ibunya juga bisa lebih parah begitu, mungkin sampai kematian. Bagian tangan kiri, ini gigitannya di sini. Ini mungkin nadinya terputus, soalnya darahnya tidak bisa ditahan dari tadi. Soalnya begini Pak, beda dengan luka yang lain kalau digigit sama komodo. Digigit komodo itu yang kita takutkan bakterinya.
itu yang berbahaya bakterinya. Korban merupakan warga asli Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, dan berdasarkan informasi yang didapatkan, korban terkena gigitan komodo pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dan segera dilarikan menggunakan speedboat TNK dan tiba di RS Siloam Labuan Bajo pada pukul 16.25 waktu Indonesia Tengah. Saat ini korban sedang dalam perawatan dan memang untuk penanganan gigitan komodo ini sendiri sangat intensif mengingat komodo memproduksi senyawa racun yang masuk melalui gigitan komodo pada mangsa. Sehingga apabila terlambat penanganannya, korban bisa lebih parah dan bahkan meninggal dunia. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kamar Dagang Industri Kadin Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini terus berupaya memasarkan produk-produk UMKM baik dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa produk bahkan telah berhasil tembus hingga pasar internasional. Laporan Faranda Garus. Saat ini beberapa produk-produk UMKM telah laris terjual sampai ke negara Timor Leste dan Australia. Demikian disampaikan Ketua Kadin NTT Bobilianto kepada RRI Selasa kemarin. Dia menjelaskan salah satu program prioritas Kadin Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah mendorong pengembangan produk-produk UMKM masyarakat. Menurutnya apa yang dilakukan Kadin NTT saat ini merupakan upaya dan gerakan masif promosi produk-produk unggulan NTT, khususnya produk-produk UMKM bernilai jual tinggi. Bukan hanya tentang produk UMKM, tapi bagaimana kita mengajak investor masuk, serta yang juga bagaimana dukungan kepada pariwisata dan hubungan internasional, serta pesawat dari Singapura yang akan masuk ke Labuan Bajo yang direncanakan tanggal 28 Oktober, direct pesawat Air Asia yang sudah terkonfirm, tetapi nunggu izin dari Kemenhub. Sehingga kami sudah melaporkan di kementerian. Nah, saya minta dukungan dari Bapak Penjabat Gubernur untuk memfollow up. Selanjutnya, selain berkoordinasi terkait ketersediaan transportasi udara, Kadin NTT juga telah melakukan pertemuan bersama penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mencari jalan keluar bersama agar produk UMKM Nusa Tenggara Timur bisa dipasarkan dengan lancar. Dari hasil pertemuan tersebut, Kadin bersama Pemprov NTT memanfaatkan kapal cepat yang menghubungkan antar pulau di Nusa Tenggara Timur. Bobi menambahkan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur juga menyambut baik saran serta masukan dari Kadin NTT dan berkomitmen agar produk di Nusa Tenggara Timur bisa tembus pasar internasional. Kepada produk UMKM itu kita terus berbenah ya, dari packaging, dari pemasaran, nah sampai mengakses ke luar negeri. Tantangan selalu ada karena namanya kita mengenal pasar luar negeri. Itu kita harus bisa tahu taste-nya mereka, kebutuhannya mereka, permintaannya mereka. Nah, yang kita follow up produk-produk lokal kita, bagaimana packagingnya itu diperbaiki kualitasnya ya sehingga nampak standar yang baik, bahasa Inggris yang digunakan, barcode ya, ada nutrition fact dan standar-standar internasional yang harus dibuat. Kadin NTT terus mendorong UMKM untuk menghasilkan produk-produk berkualitas, bahkan turut membantu memasarkan produk-produk tersebut baik di dalam maupun di luar negeri, serta berharap agar produk UMKM NTT dapat terkurasi baik agar bisa memenuhi standar internasional. RRI ND Faranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Satuan Keamanan Lingkungan Satkamling Aimbonga, Kelurahan Bongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dapat penghargaan terbaik tingkat nasional dari Kapolri. Laporan Suimam. Piagam penghargaan terbaik ini diserahkan langsung oleh Kapolres Ende kepada pengurus Satkamling Aimbonga bertempat di lapangan apel Polres Ende Senin 2 Oktober 2023 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Ende AKBP IGD Ngurah Joni M SH SIK MH dalam amanatnya mengatakan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Satuan Binmas Polres Ende serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Lomba Satkamling tingkat Polda NTT. Dijelaskan, ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mempercepat
mempercepat upaya revitalisasi Satkamling. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat dan mengoptimalisasikan peran awak Satkamling dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa. Kita sudah datangi pos tersebut, pos Satkamling di Aimbonga. Ya, ternyata memang betul di situ ada pos, kemudian ada pembagian personil yang jelas, strukturnya juga jelas, ketuanya ada, sekretaris dan sebagainya. Tiap hari ada pembagian jaga, piket, tiap hari ada. Setelah hari Senin sampai Minggu ada anggota, ada petugasnya yang standby di pos. Pada malam hari mereka melakukan patroli. Karena namanya PAM Swakarsa, mereka bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan dari anggota yang jaga, misalnya minuman, dan mereka memenuhi sendiri untuk lingkungan di wilayahnya mereka. Ia melanjutkan, Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT RW pada kelurahan desa. Oleh karena itu kehadirannya diharapkan mampu menjadi early warning terhadap potensi kejahatan dan dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemolisian yang prediktif. Saat ini Satkamling memiliki peran sentral dalam upaya pemeliharaan Kamtimas. Terlebih kita akan menghadapi agenda nasional yaitu pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Saya berpesan agar kehadiran Satkamling harus betul-betul bisa menjadi cooling system di lingkungannya masing-masing. Jangan ada perpecahan karena perbedaan pilihan. Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal utama yang harus dipertahankan serta kita jaga bersama. Ditambahkan kepada rekan-rekan awak Satkamling agar senantiasa berpegang teguh pada nilai, norma, dan etika pada setiap pelaksanaan tugas. Tanamkan bahwa fungsi kepolisian terbatas non-justisial yang diberikan merupakan sebuah kehormatan yang harus selalu dijaga karena kehadiran Satkamling juga merupakan representasi kehadiran Polri di tengah masyarakat. Langkah antisipasi pemerintah Kabupaten Ende bersama mitra melakukan kegiatan operasi pasar murah diharapkan kenaikan harga beras tidak berlangsung lama. Laporan Rufinus Bula. Kenaikan harga beras di pasar saat ini yang terus melonjak sangat dirasakan dan berdampak kepada masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah. Langkah antisipasi pemerintah Kabupaten Ende bersama mitra melakukan operasi pasar murah diharapkan kenaikan harga beras tidak berlangsung lama. Hal tersebut disampaikan Kepala Bulog Ende Peter Edeahan kepada RRI di sela kegiatan operasi pasar murah di halaman kantor Bupati Ende. Peter mengatakan operasi pasar murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam rangka menekan laju kenaikan harga beras di pasar yang terus melonjak. Dijelaskan, dengan intervensi operasi pasar, diharapkan kenaikan harga beras tidak berlangsung lama dan prioritas utama pelayanan adalah membantu masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memperoleh beras yang saat ini melonjak. Dan pemerintah dalam rangka menekan lajunya kenaikan harga ini, mudah-mudahan dengan intervensi pasar ini, kenaikan harga ini tidak berkepanjangan dan prioritas utama kami adalah untuk membantu masyarakat yang memang betul-betul kesulitan dalam memperoleh beras yang saat ini agak melonjak naik. Jadi kami terus berupaya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakatnya dalam hal ini adalah khususnya beras. Kabulok Ende mengatakan pihaknya terus berupaya membantu masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya beras. Lebih lanjut, Kabulok Ende mengatakan langkah antisipasi pemerintah melakukan operasi pasar sesuai rencana akan diteruskan sampai ke tingkat kecamatan, namun untuk saat ini masih fokus untuk wilayah kota karena pencatatan terkait inflasi mengenai harga-harga di pasar menjadi prioritas agar supaya menekan laju harga pasar di wilayah kota. Kemudian operasi pasar akan meluas ke daerah atau ke wilayah kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ende. RRI Rufinus Bula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI Ende edisi Rabu 4 Oktober 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.